Pemirsa, sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting antara lain potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa pasar terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Peranannya dalam menyediakan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Namun demikian, perjalanan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari di acara Rapendik, Ragam Pendidikan hasil produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, Indonesia adalah negara agraris yang dengan 123 juta hektar dari 192 juta hektar belum dikembangkan. Ironisnya bahwa kita masih impor produk-produk pertanian dari luar negeri. Mengapa begitu? Karena petani-petani kita lemah dalam pendidikan pertanian. Bagaimana pendidikan pertanian yang baik? Di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten Kediri ada sebuah sekolah yang fokus pada pertanian. Yuk kita kunjungi ke sana. Pemirsa, SMK Negeri 1 Pelosok Klaten adalah satu-satunya sekolah pertanian yang berada di wilayah Kabupaten Kediri. Sekolah ini merupakan sekolah alih fungsi dari SPP SPMA pemerintah Kabupaten Kediri yang diresmikan pada tanggal 1 Juni 2010. Secara historis, sekolah ini sudah berdiri sejak 14 Agustus 1965 dan tahun 1968 telah mendapatkan surat tanda pendaftaran dari Direktorat Pendidikan Departemen Pertanian. Namun pada tahun yang sama sekolah ini diambil alih oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri. Seiring dengan perkembangan dan minat terhadap sekolah menengah pertanian atas, maka pada tahun 1982 berubah menjadi Sekolah Pertanian Pembangunan. SPP Negeri Kediri adalah sekolah yang ditunjuk sebagai koordinator sekolah pertanian di Jawa Timur. Hal ini karena sejak tahun 2004 sekolah yang menempati lahan seluas 10 hektar ini sudah terakreditasi A oleh Departemen Pertanian.
SMK Negeri 1 Plosok Klaten Kediri memiliki 3 jurusan, yakni Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Agrobisnis Ternak Ruminansia, serta jurusan Agribisnis Perikanan. SMK Negeri 1 Plosok Klaten memiliki siswa sebanyak 847 dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 22. Kebanyakan siswa sekolah ini berasal dari wilayah Kabupaten Kediri, Jombang, Nganjuk, Blitar, serta Lamongan. Di SMK Negeri 1 Plosok Klaten, semua jurusan memiliki lahan atau laboratorium khusus. Hal ini dimaksudkan agar seluruh siswa bisa melakukan praktek sesuai dengan teori yang diberikan guru di dalam kelas. Di samping itu, para guru juga bisa mengevaluasi apakah materi yang diberikan sudah difahami dengan benar oleh para siswanya. Pemirsa, saat ini saya sedang di lahan praktek SMK Negeri 1 Plosok Klaten Kediri. Di samping saya ada 2 orang siswa yang sedang asik berpraktek dengan tanamannya. Halo adik, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Siapa nih namanya? Dimas dari Lambang. Dari Mas dari Lambang yang ini? Dina Aulia. Dari jurusan Pertanian. Agribisnis Tanaman Pangan dan Agribisnis. Adik Dimas, Iya. kalau remaja seusia kalian ini kan biasanya lebih suka berpikir untuk bisa kerja di perkotaan. Iya. Kenapa nih adik memilih justru di jurusan pertanian? Iya, baik. Memang dari segi keluarga dan lingkungan di daerah saya itu berbasic pertanian. Oleh karena itu, saya lebih cenderung terjun di dunia pertanian sehingga secara tidak langsung saya sangat menyukai pertanian. Sehingga mengapa saya memilih bersekolah di sini? Karena saya ingin lebih mempelajari dan mendalami ilmu tentang pertanian. Lebih dalam. Iya. Lebih dalam. Kalau yang perempuan ini banyak gadis-gadis kota lebih pengen kelihatan keren seperti ABG yang feminin dan lain sebagainya. Yang pilih yang bersih-bersih. Kenapa adik memilih di pertanian? Yang pertama alasan saya juga merupakan saya menyukai pertanian. Di rumah juga mempunyai lahan pertanian ya yang lumayan Pak. Terus kemudian kita di sini juga bisa tetap feminim. Contohnya seperti saya ini juga berjilbab kan. Terus kemudian prakteknya pun tidak selalu di lahan, kan juga ada di kelas. Di kelas pun itu teori, menjelaskan teori. Kemudian pada saat praktek kita juga menggunakan pelindung seperti caping. Jadi keamanannya memang terjaga. Iya. Kenyamanannya terjaga dan tidak meninggalkan fashionable-nya. Iya. Yang kedua, biasanya kan anak-anak itu sangat bangga dengan alma maternya. Iya. Bagaimana dengan kalian? Ya, saya sangat bangga Pak bersekolah di sini karena selain saya di sini dididik masalah pertanian, di sini juga ditekankan masalah karakter yang memiliki karakter sederhana tetapi tetap berwawasan dan berketerampilan. Sehingga di sini kita tidak seperti yang anak-anak sekarang kan banyak yang berhura-hura. Di sini tetap ditekankan pada visi SMK, yaitu mencetak generasi muda yang lebih pada berwirausaha. Sehingga seperti yang dilihat di halaman yang kita lihat ini ya. Kita di sini dilatih untuk berwirausaha dalam bidang pembibitan tanaman. Untuk tanaman ini adalah tanaman kakao, Pak. Tanaman kakao. Jadi Sehingga karakter yang mau didapat adalah karakter entrepreneurship-nya. Iya, gitu. betul. Kalau Mbak Kemudian walaupun sekolah kami itu banyak dipandang sebelah mata oleh orang-orang, tapi kita bisa menunjukkan prestasi-prestasi gemilang yang tidak kalah dengan sekolah lain. yang kalah dengan sekolah Ya, dan lain. juga lulusan dari SMK Negeri 1 Plosok Klaten ini banyak juga yang menjadi wirausahawan yang sukses. Jadi entrepreneurship Iya. Anda. Betul, Ke depan kalian ini mau jadi apa? Setelah lulus dari SMK Negeri 1 ini. Ya, setelah lulus dari sini memang kesempatannya itu masih luas, Pak. Ada yang berwirausaha, yang kedua melanjutkan ke pendidikan yang tingkat tinggi, yang ketiga ke dunia bekerja. industri. Tetapi sesuai dengan visi SMK, saya lebih memilih untuk berwirausaha sesuai dengan usaha yang telah saya rintis selama saya menjadi siswa di sini. Selama Saya telah bersekolah di dibimbing sini. oleh Bapak dan Ibu guru menjadi wirausahawan. Menjadi wirausahawan sejati. Kalau Mbak Dina mau jadi Iya. wirausaha atau jadi berkarir di kantor? Wirausahawan saja Pak, ya untuk mengembangkan ilmu yang saya dapat dari sekolah, juga bimbingan dari Bapak Ibu guru tentunya. Terus kemudian untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, sehingga sangatlah bermanfaat. Jadi kalau 20% saja kita punya wirausahaan, maka Indonesia akan luar biasa. Iya. Pemirsa, pelangi selalu tidak kelihatan di kepala kita,
namun biasanya kelihatan di kepala orang lain. Kita lihat bagaimana adik-adik kita tetap berbahagia, tetap belajar, dan tetap membangun karakternya. SMK Negeri 1 Pelosok Klaten yang didukung oleh 53 guru profesional dan dibantu 17 orang tenaga kependidikan, dalam perjalanannya telah mampu menciptakan tenaga yang terampil dan siap pakai baik di bidang pertanian maupun peternakan. Hal ini terbukti dengan banyaknya lulusan atau alumni yang telah diterima kerja di beberapa perusahaan serta menjadi tenaga penyuluh pertanian. Di samping itu, SMK Negeri 1 Pelosok Klaten juga telah mampu menciptakan wirausahawan di bidang pertanian dan peternakan. Pemirsa, setelah saya mengelilingi lahan yang begitu luas, bersama saya saat ini Kaprodi Peternakan dengan Ibu Izun Najiha. Ibu Izun Najiha. Iya. Ibu agribisnis peternakan ruminansia sendiri itu apa? Makhluk apa? Banyak yang nggak ngerti nih kelihatannya, Bu. Iya. Sebenarnya agribisnis ternak ruminansia itu sendiri adalah ternak besar. Pada dasarnya adalah ternak-ternak besar, contohnya sapi potong, sapi perah, dan kambing domba yang memiliki rumen. Memang dikelompokkan karena mereka memiliki lambung yang disebut dengan rumen. Karena makanya memang rumput dan sebagainya jenisnya ya, iya. Bu. Dan apa yang dipelajari siswa di sini, Bu? Ya, selain kita mempelajari tentang ruminansia, anak-anak juga ada muatan lokal lagi tentang agribisnis ternak unggas dan agribisnis aneka ternak. Terus mengenai peluang mereka setelah lulus, kan bukankah ini juga high cost juga, biaya yang banyak. Bagaimana dengan peluang lulusan dari sini, Bu? Oke. Karena memang pada prinsipnya anak-anak yang masuk di sekolahan ini mereka punya basic background dari keluarga peternak. Nah, diharapkan anak-anak yang telah lulus dari sini mereka akan mengembangkan peternakan dari keluarga mereka ataupun di lingkungan mereka. Jadi diperdalam di sini, diperluas di sini. Begitu. Sehingga industri orang tuanya jadi lebih besar. Betul sekali. Harapannya ke depan apa ini? Harapannya karena kita adalah salah satu-satunya sekolahan yang berbasis satu-satunya di Kediri, ya, Bu? Iya, di Kabupaten Kediri, diharapkan bisa lebih maju, lulusannya lebih terserap, dan di samping itu juga bisa menjadi pusat bagi sektor peternakan. Termasuk memiliki daya saing global dan internasional. Iya, betul. Terima kasih Bu Izun, mudah-mudahan kedepannya makin sukses. Pemirsa, kesuksesan milik siapa saja asal mau berjuang untuk meraihnya. Dalam rangka mewujudkan tenaga kerja yang produktif serta berkecakapan hidup, maka di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten juga dibuka jurusan agribisnis perikanan. Jurusan ini memberikan bekal kepada peserta didik agar alumninya mampu mengelola bidang perikanan secara profesional. Walaupun jurusan ini tidak banyak peminatnya dibanding dua jurusan lainnya, namun jurusan ini mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan usaha perikanan di wilayah Kediri dan sekitarnya. Setiap lulusan agribisnis perikanan diharapkan berorientasi pada life skill, entrepreneurial skill, dan kemandirian berusaha. Di samping itu, sektor ini diharapkan mampu menarik generasi muda untuk dapat mengembangkan potensi, minat, dan bakat di bidang perikanan, yang pada akhirnya bisa melahirkan generasi muda yang mempunyai sikap ilmiah, profesional, kreatif, serta mandiri.
Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak Kepala SMKN Negeri 1 Pelosok Klaten, Kediri, Bapak Dr. Andes Masrukan, MPD. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Ari. Baik. Pak, ini kalau saya melihat SMKN ini begitu luas dan begitu banyak siswa. Oke. Bagaimana cara sukses mengelolanya, Pak? Oke, terima kasih Pak Ari. Ini santai aja Pak Ari ya. Santai aja, Pak, Iya. santai. Sekolah ini memang lahannya luas, tenaga pengajar juga banyak, murid juga banyak, sehingga ada strategi khusus ya untuk mulai ini. Yang pertama adalah dalam hal perencanaannya. Perencanaannya. Insya Allah perencanaan yang baik yang akan Kalau di menghasilkan manajemen itu organisingnya, Pak. organisingnya, Planningnya. planningnya itu Planningnya. harus mantap, Iya. harus matang. Yang kedua sisi manajemennya, sisi pengelolaannya. Artinya ada dua hal yang perlu kita cermati. Bagaimana mengelola ke dalam, artinya terkait dengan komunikasi dengan semua warga sekolah, Iya. baik guru, karyawan maupun siswa. Sehingga dengan komunikasi yang baik, insya Allah semua visi kita akan bisa ditangkap mereka dengan bahasa yang sama. Iya. Yang kedua ini adalah membangun jaringan keluar, Iya. Dengan stakeholder, Pak. Ya? stakeholder, Iya. terutama dengan pemerintah daerah, Pemerintah daerah. terkait juga dengan dinas-dinas yang ada di dalamnya. Karena pertanian high cost, Pak ya. Iya, betul. Iya. Jadi dengan dinas pendidikan utamanya, dengan dinas pertanian, Iya. dengan dinas kehutanan, perkebunan, termasuk juga dinas peternakan dan perikanan. Nah, untuk saat ini saya juga terima kasih kepada Ibu Bupati Kediri yang sangat concern dengan pengembangan SMK. Karena begitu beliaunya ini menjadi bupati, kita sudah dapat motivasi yang sangat luar biasa, Pak. Baik lahan pertaniannya maupun dengan alat-alat pertaniannya. Supportnya luar biasa. Iya, betul Pak Ari. Jadi itu kunci. Jadi bagaimana kita membangun jaringan baik ke dalam maupun keluar. Maupun keluar. Iya. Jadi internalnya dibaiki, eksternalnya juga diperbaiki. Yang kedua, Bapak, ini yang kita lihat, kita lebih banyak mengkonsumsi produk-produk pertanian dari luar negeri. Betul. Nah, bagaimana dengan daya saing anak-anak kita, Pak? Iya. Jadi anak-anak memang sejak awal sudah kita beri bekal bahwa kita harus bisa mandiri, Pak. Ini. Mandiri. Kita lihat, kita ketika melihat bahwa ada berita kita harus impor, delay, impor apapun dari luar itu, kita sangat susah, sangat sedih sekali, Pak. Prihatin Sekali. Makanya dengan melalui anak didik kita ini kita coba mengubah mindset mereka sejak usia muda ya, sehingga mereka nanti bisa setelah lulus bisa mandiri, bisa jadi wirausahaan baru, mencetak Betul. wirausahaan di bidang agribisnis. sehingga pemberian materinya tidak cukup sesuai dengan implementasi kurikulum, tapi juga kita ajak keluar baik di lembaga formal maupun non formal, sehingga mereka akan tahu dunia agribisnis dan dunia agroteknologi di luar seperti Teknologi apa, dan agribisnis. sehingga akan merubah mindset mereka kelak nanti ketika dia sudah terjun di masyarakat. Dan sekaligus merubah persepsi negatif dari masyarakat Betul. tentang pertanian ya, Pak. Karena saya paham bahwa anak ini adalah calon-calon pemimpin kita ke depan. Yang harus sudah- peduli dengan sumber daya alamnya, Pak ya. Betul, Pak. Ini seperti itu. Harapannya ke depan apa, Pak? Ya, saya berharap masyarakat semakin banyak menyekolahkan putranya ke SMK Pertanian, Pak. Yang kedua, ya stakeholder yang ada ini tetap kami mohon dukungan. Semakin solid untuk Ya, mendukung. semakin solid untuk mendukung kita agar ke depan ini SMK Pertanian semakin jaya, Pak. Semakin jaya. Dan Amin. semakin dipercaya oleh Semakin masyarakat. dipercaya oleh masyarakat. Iya. Nah, pemirsa, di sebelah Pak Masrukan ada Miss Leha. Miss Leha, what do you think about SMKN 1 and student? Di bahasa Inggris atau di bahasa Sorry, Indonesia? malah iso poro Jawa iki. Monggo. So you speaking Indonesian? Oke, sedikit. Alright, let's see. Saya pikir bahwa murid di SMK Pelosok Klaten pintar sekali dan punya semangat. Saya pikir dan saya pikir bahwa sesudah selesai Lulus. sekolah bisa sukses banyak. Makin sukses. Ya, di Better career and job prospect in the yeah, future. in future. Many things, anything they want to think of, they can do. Pemirsa, apabila kita mau fokus untuk bersungguh-sungguh,
maka bukan mustahil hal-hal yang luar biasa bisa kita lakukan. Seperti SMKN 1 Pelosok Klaten Kediri ini.